Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurfaizah Tanjung dengan NIM 24016169, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik puisi. Sebelum kita membahas apa saja unsur-unsur intrinsik puisi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun puisi yang berasal dari dalam. Unsur intrinsik ini penting yang tidak bisa dilewatkan dalam sebuah karya sastra. Terdapat 7 komponen unsur intrinsik pembangun cerita. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema tidak ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui isi keseluruhan cerita tersebut. Contoh tema adalah tentang kesehatan, persahabatan, percintaan, keluarga, atau lain-lainnya. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah perilaku yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas 3. Yang pertama, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga, penokohan. Penokohan ini sama dengan watak. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan watak karakter tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran. Yang pertama dengan teknik dramatik, yang kedua dengan teknik analitik. Yang keempat, alur. Alur adalah merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang dibentuk dalam sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Alur maju ini adalah peristiwa tersebut dimulai dari pengenalan, lalu konflik hingga penyelesaian. Ya, kalau alur mundur itu dimulai dari peristiwa terakhir lalu sampai ke awal. Ini biasanya dipakai pada masa lalu, menceritakan peristiwa tentang masa lalu. Ya, kalau alur campuran adalah alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang kelima adalah latar. Latar atau setting meliputi waktu, suasana, ruang, dan tempat dalam sebuah cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, latar tempat, waktu, dan suasana atau sosial. Latar tempat berupa tempat atau lokasi tertentu seperti sekolah, gedung, perpustakaan, atau lain-lainnya. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu ini yaitu waktu terjadinya peristiwa seperti malam hari, sore hari, pagi hari, dan sebagainya. Yang ketiga, latar sosial. Latar sosial ini berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat seperti adat istiadat, status, kepercayaan, dan keyakinan. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Paling sering dalam sebuah cerita ini sudut yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga sebagai sosok terbatu atau yang sebagai sosok terbatahu yang terjadi dalam keseluruhan cerita. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ditampilkan oleh pengarang, biasanya sangat mengandung pesan moral, tapi pesan ini terkadang disampaikan langsung melalui dalam teks atau tersirat. Yang kedelapan, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran itu, baik melalui kalimat, dialog, atau kata-kata. Gaya bahasa ini bisa seperti majas, peribahasa, atau imbuhan seperti majas metafora, simile, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang unsur intrinsik pembangun cerita. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.